Halo guys, welcome back to Learning with Patience. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas pembahasan tenses kita yang sempat tertunda kemarin-kemarin karena kita membahas latihan IELTS dan TOEFL. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya present perfect tense. Nah, apa sih yang membedakan antara present perfect tense sama past simple tense gitu ya? Kalau di past simple kita itu dicirikan dengan adanya waktu penanda waktu ya, time signal yang spesifik. Jadi kita ingin membicarakan waktunya, membicarakan hal yang sudah terjadi di masa lampau dengan waktu yang sudah diketahui. Nah, kalau di present perfect tense itu kita gunakan yang pertama fungsinya adalah untuk membicarakan hal yang terjadi di masa lalu, itu tanpa waktu spesifik. Tanpa waktu spesifik itu artinya cuma ada dua. Yang pertama, waktunya tidak diketahui, atau yang kedua, memang waktunya tidak penting untuk diketahui karena kita hanya ingin mengedepankan pengalaman yang sudah kita alami gitu maksudnya. Dan yang kedua, fungsi yang kedua adalah kita juga bisa menggunakan present perfect tense untuk menjelaskan aksi atau pengalaman yang terjadi di masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Biasanya ini kita gunakan ada dua kata, yaitu ada since, ada for. Jadi ketika kita menggunakan present perfect, menggunakan terus ditambah since dan ditambah for, itu biasanya digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu dan terus berlangsung hingga sekarang. Nah, untuk lebih lengkapnya kita harus masuk PPT, jadi ayo kita mulai. Oke semuanya, ayo kita mulai sesi present perfect kali ini. Nah, sekarang di sini kita membahas yang namanya present perfect. Present perfect tense. Oke. Nah, ini sempat ada perbaikan ya. Jadi di future itu bukan will ditambah verb 1, tapi setelah will, setelah modal auxiliary itu harus diikuti dengan bare infinitive ya. Jadi kalau misalnya ada kata kerja misalnya to go. Nah, bare infinitive itu adalah tanpa to. Go, to eat. It-nya aja, itu namanya bare infinitive. Oke, sekarang present perfect. Present itu cirinya adalah verb 1, kita masukkan di sini. Kemudian perfect adalah cirinya have ditambah verb 3. Masukkan sini. Nah, bentuk present dari have ya, di sini kita lihat tuh verb 1. Bentuk present dari have itu kan ada dua, tergantung subjeknya ya. Have atau has ditambah verb 3. Maka bisa kita ketahui di sini bahwa rumus present perfect adalah have, has ditambah verb 3. Oke, selanjutnya kalimat verbal. Ingat ya, kalimat verbal itu adalah kalimat yang kata kerjanya berupa aktivitas dan kalau nominal itu berupa be. Jadi untuk menunjukkan keadaan seseorang atau keadaan suatu benda. Nah, kalimat verbal itu di sini subjek ditambah have atau has ditambah verb 3 tambah objek tambah pelengkap. Nah, have atau has itu bergantung pada apa? Bergantung pada subjeknya. Kita lihat. Kalau subjeknya plural dan ditambah subjek I, they, we, I, you, maka diikutinya dengan have ditambah verb 3. Kalau negatif, maka not-nya ditaruh setelah have ya, have not. Jadi haven't. Itu singkatannya. Nah, kalau negatif di sini bukan negatif. Kalau he, she, it atau tunggal, nah di sini digunakannya has ditambah verb 3. Kalau negatif, tambah not-nya setelah has not, hasn't gitu ya. Nah, kalau nominal di sini subjek ditambah have or has ditambah been. Bentuk verb 3 dari be adalah been, baru ditambah pelengkap. They, we, I, you have been bla bla bla. Kalau negatif, not-nya taruh setelah have. Nah, di sini juga subjek tambah have atau has ditambah not tambah been. Oh, sorry. Ini harusnya he, she, it ya. Subjeknya tunggal. Ditambahnya has ya. Seperti biasa has been, kalau negatif ya not-nya kita taruh setelah has ya. Has not, hasn't, haven't, hasn't. Oke, selanjutnya seperti yang sudah saya sempat jelaskan ringkas tadi di depan, kalau ini itu digunakan untuk dua keadaan. Yang pertama, kegiatan yang terjadi di masa lalu. Jadi sekarang sudah selesai tanpa waktu yang jelas. Bedanya dengan past simple itu ingin menekankan waktunya ya. Kalau di sini kita ingin menekankan kejadiannya atau pengalamannya. Maka maksud dari waktu yang tidak jelas itu ada dua kemungkinan. Pertama, waktunya tidak diketahui.
Atau yang kedua, waktunya memang tidak penting untuk dibahas, untuk diketahui ya, karena memang penekanannya bukan di waktunya. Nah, yang kedua, kita biasanya present perfect ini juga diikuti dengan kata since atau for. Nah, kalau diikuti dengan since atau for, maka artinya adalah kegiatan yang dimulai di masa lalu, artinya dimulainya di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Jadi sampai sekarang, sampai saat kita ngomong itu masih berlangsung. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini yang pertama ya, terjadi di masa lalu tanpa waktu yang jelas. Artinya yang ditekankan adalah kejadiannya, bukan waktunya. Contoh, I have seen that film. Have karena subjeknya apa? Karena subjeknya I ya. I have seen that film. Jadi ceritanya misal gini, contohnya itu kita itu sedang kumpul nih sama teman-teman kita, reunian ya, reunian banyak. Terus salah satu orang itu menyarankan ya kita nonton film X misalnya. Ketika disodorkan judul filmnya, terus ternyata kita ini udah nonton gitu ya. Terus kita bilang I have seen that film gitu ya. Nah, nggak penting kapan kita nontonnya, misalnya 2 bulan lalu kah, 1 bulan lalu kah, atau 2 tahun lalu kah, nggak penting. Yang jelas yang penting adalah pengalamannya. I have seen that film, artinya ya jangan nonton film itu karena saya udah nonton gitu ya. Coba cari yang lain, maksudnya gitu. My mother has gone, ini bacanya gone atau gone ya, lupa saya. Has gone home gitu ya. Ibuku telah pulang. Nah, has karena subjeknya adalah my mother gitu ya, karena subjeknya adalah ini kalau diganti pakai pronoun ini she ya, tunggal. Nah, kemudian yang kedua, bukan yang kedua, yang ketiga ya. Andi and Dina, kalau ingat kalau ada dua subjek dihubungkan dengan kata hubung dan, artinya keduanya. Kalau keduanya artinya jamak ya, maka diikutinya dengan have written 3 research articles. Artinya Andi dan Dina sudah menulis hingga saat ini sudah menulis 3 artikel riset gitu ya. Nah, nggak penting nih artikel pertama kapan, artikel kedua kapan, artikel ketiga kapan. Pokoknya yang jelas artinya sampai saat ini mereka sudah menulis ada totalnya 3 artikel riset gitu. Contoh terakhir ya, my dog has been vaccinated. Peliharaanku, anjingku telah divaksinasi. Nah, ini juga salah satu contoh kalimat pasif ya, has been vaccinated. Telah divaksinasi. Di sini nggak penting kan divaksinasinya kapan, bulan apa, tanggal berapa, vaksin apa. Yang jelas di sini hanya untuk menjelaskan, mengungkapkan kalau peliharaanku ini sudah divaksinasi. Misalnya ada beberapa vaksin wajib untuk binatang peliharaan, ya yang jelas peliharaanku sudah divaksinasi. Oke, selanjutnya di sini kita gunakan kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Ini menggunakan since dan for. Since itu diikutinya dengan waktu spesifik. For diikutinya dengan durasi waktu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Novi and Nova, ingat ya, dihubungkan dengan dan, artinya kedua ini, dua-duanya artinya jamak ya. Have been math teachers for 5 years. Mereka telah menjadi guru matematika selama 5 tahun. Nah, for 5 years ini durasi waktunya ya, sudah selama 5 tahun. Dan artinya ketika kita bicara pun ya mereka masih menjadi guru matematika. Mereka belum resign, belum selesai jadi guru, belum pensiun, ya mereka masih jadi guru. Brian and Amber have been married since 2012. Brian dan Amber sudah menikah sejak 2012. Nah, since diikutinya dengan waktu spesifik ya, bukan durasi, tapi dengan waktu spesifik. Kalau mau kita ganti menjadi for, berarti Brian and Amber have been married for 12 years ya, karena 2012 sekarang 2024. Telah menikah selama 12 tahun. Maria has lived in Yogyakarta for 4 years. Nah, Maria karena dia kalau kata ganti dia adalah subjek tunggal ya. Jadi kalau di kata gantinya berarti she, perempuan. She has lived in Yogyakarta for 4 years. Dia sudah tinggal di Yogyakarta untuk selama 4 tahun ya. Dan sekarang masih tinggal di Yogyakarta, gitu maksudnya. Yang terakhir, Richie has lived in London all his life. Nah, ini contoh selain since dan for ya. Artinya kan Richie
tinggal di London seumur hidupnya gitu ya. Sampai sekarang ya dia masih tinggal di London. Oke, jadi kurang lebih dua fungsi itu sih. Nah, kalimat tanyanya seperti biasa, kalau cirinya sama, kalimat tanya itu mudah ya inversi ya. Jadi subjeknya di depan, verbnya itu kan biasanya umumnya seperti ini. Kita balik aja, verbnya duluan, baru subjek. Nah, ini mudah sekali. Kemudian kita lihat contohnya, has atau have ditambah subjek, ditambah verb 3, tambah objek, tambah pelengkap. Nah, ingat di sini have diikuti baru subjeknya they, we, are, you ditambah 3. Have you seen that film? Nah, contohnya have you seen that film? Kamu pernah nonton film itu enggak gitu ya? Misalnya have they tried this food? Misalnya, mereka pernah nyobain makanan ini enggak sih gitu. Terus kalau subjeknya tunggal ya has, she, has, he, has it tambah verb 3. Misalnya has he talked to her gitu. Dia udah pernah ngobrol belum sama dia perempuan gitu. Kalau kalimat nominal juga, wah apalagi nominal gampang banget ya. Has, have, subject, been. Ini paling gampang. Have they, we, are, you been? Have you been? Have you been to London? Nah, selanjutnya has he, she, it been verb 3. Has she been to London? Has she been in London? Gitu. Oke, itu adalah contoh kalimat. Oke semuanya, sesi kali ini cukup sampai di sini. Bye. Oke semuanya, jadi itu untuk video pembahasan present perfect tense. Tunggu video-video selanjutnya yang saya akan usahakan untuk bisa berlanjut terus sampai tenses terakhir ya, yaitu future perfect continuous tense. Oke, bye.